Jagung merupakan sumber karbohidrat kedua setelah beras yang berperan penting dalam menunjang ketahanan pangan. Pada tahun 2013, luas panen jagung nasional mencapai 3,82 juta hektar dengan tingkat produksi dan produktivitas mencapai 18,51 juta ton dan 4,84 ton per hektar. Mengingat pentingnya peranan jagung, sangat beralasan untuk memprioritaskan pengembangan produksi jagung dalam negeri dengan peningkatan efisiensi usaha tani. Nah, di sisi lain, permasalahan yang biasa dialami petani atau peternak adalah ketersediaan pakan hijauan yang tidak kontinu sepanjang tahun sebagai akibat berkurangnya lahan untuk penanaman rumput dan perbedaan musim. Karena itu, sistem integrasi adalah pilihan yang tepat. Sistem integrasi jagung sapi merupakan sistem usaha tani tanpa limbah, sehingga limbah tanaman menjadi input pakan ternak. Sebaliknya, limbah ternak digunakan untuk tanaman jagung. Unggulan model sistem integrasi jagung sapi ini adalah terjadinya integrasi positif antara kedua atau lebih komoditas yang dipadukan. Setiap kombinasi yang berinteraksi positif menunjukkan bahwa keduanya saling mendukung dalam satu sistem produksi usaha tani. Nah, jadi ketika jagung sudah selesai dipanen, maka batang, kulit, dan juga bongkol jagung yang merupakan limbah dari jagung dapat diolah menjadi pakan ternak. Nah, yang pertama yang perlu dilakukan yaitu dengan melakukan pencacahan atau pemotongan limbah jagung dengan menggunakan mesin koper. Nah, selanjutnya limbah yang sudah dicacah dapat diberikan secara langsung kepada ternak ataupun dilakukan fermentasi terlebih dahulu. Nah, pakan dari limbah jagung ini merupakan makanan penunjang bagi ternak dan hasilnya sapi mengalami peningkatan pertumbuhan yang cukup pesat. Sapi dipelihara dengan pola pemeliharaan intensif. Hal ini dipandang lebih efisien untuk menghindari kerusakan lahan akibat injakan dari sapi yang dibiarkan secara liar. Nah, sapi menghasilkan kotoran berupa feses dan juga urin. Nah, feses sapi dapat diolah menjadi biogas yang pemanfaatannya dapat digunakan sebagai listrik untuk kebutuhan penerangan dan juga pengeringan jagung. Setelah itu, sisa feses dari biogas dan juga urin dapat dimanfaatkan menjadi pupuk organik untuk meningkatkan produktivitas dari pertumbuhan jagung. Kandungan unsur hara yang ada di kotoran sapi bermanfaat besar untuk menutrisi tanaman, sehingga pertumbuhan tanaman akan lebih optimal. Dari sistem integrasi jagung sapi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, sistem integrasi jagung sapi mempunyai potensi yang sangat baik bagi petani. Nah, yang kedua, dengan adanya sistem integrasi jagung sapi dapat membantu petani untuk dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Untuk ketersediaan pakan yang berkelanjutan, diharapkan petani dapat melakukan sistem penanaman jagung secara bertahap. Kemudian, kotoran ternak dapat dijadikan kompos untuk tanaman serta meningkatkan kesuburan tanah. Nah, yang ketiga, hasil analisis finansial menunjukkan bahwa sistem integrasi jagung sapi sangat menguntungkan. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat. Sekian dan terima kasih.